Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Puji Paujia selaku Wakil Ketua Yayasan, juga Kepala SD Garut Islamic School Prima Insani beserta jajaran dari Yayasan Prima Insani. Yang kami hormati Ibu Santi Rismayanti dan beserta guru-guru, dan yang kami hormati juga guru-guru hebat baik PG, TK maupun SD Prima Insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Karena waktu kita sangat terbatas dan mungkin hari ini mohon digarisbawahi dulu ya. Saya berbicara di depan bukan berarti yang paling tahu, tetapi di sini saya sedang menerapkan bagaimana kita bisa menjaga lisan, bagaimana kita menjaga pikiran, bagaimana kita menjaga perasaan yang baik supaya direspon oleh alam itu dengan baik dan akan kembali kepada kita dengan baik. Ini tolong digarisbawahi kembali bahwa saya sedang belajar seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan inspirasi, dan juga bagi yang mungkin sudah tahu menyiram kembali memori atau ilmu-ilmu yang telah didapat. Oke. Berangkat dari ke fenomena yang ada bahwa ternyata Indonesia itu netizen terburuk di Asia Tenggara. Bahkan ada yang bilang di Asia. Ada apa gitu, pertanyaannya ada apa? Dan kita pengguna sosmed juga termasuk terbanyak ya di dunia. Nah, ini menjadi PR bagi kita selaku guru, selaku pendidik, bagaimana mengantisipasi kemungkinan hal itu terjadi pada generasi yang sedang kita emban gitu ya, yang sedang kita diberi amanah untuk membinanya. Tentu saja saya mengambil referensinya dari sisi neurologis atau neurosains, dari ilmu tentang bagaimana otak itu bekerja, dan juga tentu saja dari hadis dan ayat Al-Quran mengenai hal ini. Ini kisah nyata yang viral mungkin ya, tentang hubungan kata-kata awal ketika pertemuan ini antara pedangdut Lesti dengan Bilar. Ternyata yang ini untuk bukti betapa kata-kata itu, apalagi ketika dikeluarkan dari hati yang paling dalam, dan kita tidak merasa itu dari hati yang paling dalam gitu ya. Kan katanya ini konon keduanya ditinggal masing-masing pasangannya ya. Ketika dipertemukan, Indosiar kan pintar cari apa artis yang sedang viral dan lain sebagainya, dan ini dipertemukan. Ini kata-katanya yang pertama, Bilar tuh nanya, salah satunya ya dari sekian dari podcast talk show, maaf saya berdiri, mau jadi teman atau mau jadi sahabat atau mau apa? Lesti jawab, kalau jadi sahabat nanti nggak jadi. Terus maunya apa? Terus ditukul teh, istri aja. Ternyata jadi gitu. Dan itu menurut ahli psikologi, kenapa, dan ahli neurosains, kenapa sampai jadi ini, bukan itu saja. Kemudian ada kalimat, nyanyi ya, si Bilarnya nyanyi, jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku ya. Itu nyanyinya seperti itu. Kemudian banyak lagi dari konten ini, dari talk show ini, dan itu menjadi kenyataan hari ini. Perlu kita pahami bahwa itu bukan faktor kebetulan ternyata. Apalagi followers dari keduanya itu puluhan juta. Mendukung, kemudian mendoakan, semakin kuatlah alam untuk jadi apa yang dia katakan. Oke, kisah nyata selanjutnya yang pernah di TikToknya Pak Ari Ginanjar, ada seorang karyawan yang terjebak di storage, itu tempat pendingin, dan dia, ya udah pasrah,
bahwa dia akan meninggal. Lalu dia bikin surat wasiat, dan ternyata besoknya betul ditemukan dia meninggal. Padahal ternyata alat pendinginnya mati. Alat pendinginnya mati, tidak berfungsi. Artinya suhu ruangan itu suhu normal. Tapi kenapa dia sampai mati kedinginan? Termasuk yang ditulis di suratnya itu, dia yakin bakal mati kedinginan. Dan kenyataannya dia mati. Kemudian ada lagi sama terjebak di storage juga, seorang karyawan, cuma setiap hari dia pasti hanya segelintir, termasuk dia yang selalu menyapa karyawan atau satpam, salah satunya satpam. Suatu saat dia terjebak di storage itu, semua sudah pulang, si satpam aneh, biasanya aya nu pagi pak, duluan pak gitu, ayeuna mah teu aya gitu, kamana gitu. Sampai karena si satpam itu terngiang, terkesan dengan apa yang selalu diucapkannya, menyapanya, si satpam itu langsung mencari dan ditemukanlah ternyata terjebak di storage itu dan selamat. Yang kedua ini selamat, padahal sudah terjebak 5 jam. Nah itu salah satu bukti ada kata-kata ternyata tadi teh alam memberikan respon. Ternyata nanti ini pesan Rasulullah, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya seorang manusia tergantung pada kemampuannya menjaga ucapannya. Imam Ghazali mengatakan bahwa ternyata yang tajam itu bukan pedang, yang lebih tajam itu adalah lidah. Bahkan dari lidah bisa terjadi pembunuhan, bisa terjadi peperangan yang luar biasa. Bahkan terjadi perang-perang hebat di dunia itu karena lisan. Nanti suatu saat ya, nanti kita share perang apa saja itu karena lidah, karena ucapan. Kemudian pesan yang kedua, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairon aw liyasmut. Ini ada yang menarik ya, kenapa menjaga ucapan disandarkan kepada keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Ternyata kalau kita bisa menjaga lisan, berarti nilai keimanan kita kepada Allah bagus. Tetapi bagaimana dengan hari akhir? Tentu kita paham bahwa hari akhir pasti ada babalesna ya. Apa yang kita ucapkan pasti nanti ada balasannya di yaumul akhir. Tetapi ternyata yang dimaksud yaumul akhir itu tidak hanya di akhirat, tapi dampak dari ucapan itu kelak kemudian hari. Ada dampaknya. Ini pesan Rasulullah ya. Kemudian ana indadoni abdi dalam hadis qudsi. Aku, kata Allah, bagaimana sangka hambaku. Pasti dah kaberangan deui manehna. Pasti kata Ibu. Kalau dia kaberangan lagi, kita ikut kontribusi. Kenapa? Karena entos. Dan ini kata-kata luar biasa, ternyata baru di pikiran saja, baru di perasaan saja terbroadcast ke alam semesta. Tersebar. Iya. Betul Bu Ayu teh merasa omong-omongna aya nama. Jadi pami aya anu ieu teh. Kenapa tadi netizen terburuk? Kenapa? Karena sekarang membudaya julid. Kemudian naon nih? Nyinyir. Buruk sangka. Nah itu ya. Naudzubillah min dalik. Tadi ingat saya sedang belajar seperti ini. Oke. Nah ini kemudian ada kemampuan orang berbicara, berkata-kata. Ternyata menurut para ahli, perempuan itu memerlukan penyaluran kata seharinya itu sekitar 20.000. Ada yang mengatakan 24.000. Pokoknya nama sekitar 3 kali lipat dari laki-laki. Laki-laki itu perlu 7.000 per kata. Janten pami suami urang saurna teh di bumi lempeng-lempeng terus kaseepkeun kata-katana di kantorna. Lempeng we urang baceo ngobrolkeun ieu di sakola kumaha bapak.
tos epen Bu, jadi tong nyeri hati teuing cenah. Nah ini kenapa Allah menakdirkan seperti ini. Bahkan ada hadis juga mengatakan ternyata yang banyak tergelincir ke neraka itu perempuan. Salah satunya dari tidak bisa menjaga lisan. Gosip mah, tadi nyinyir mah, julid mah, buruk sangka mah gitu ya, menghina lah. Tetapi ternyata ini ada penelitian terakhir, anak-anak yang dilahirkan dari ibu cerewet ternyata anak-anak yang cerdas menang. Palebah dia mah di akunya. Iya, sengaja. Kenapa Allah mengkaruniakan kepada perempuan lebih banyak berbicara? Karena sebagai sekolah utama dan pertama karena ternyata berdampak bagi kualitas otak anak kelak kemudian hari. Ibu yang cerewet itu, ibu yang banyak berkata-kata itu, tinggal mungkin kita yang berilmu pilihan katanya. Apalagi hati-hati seorang ibu. Nanti ya dijelaskan ternyata ada gelombang elektromagnetik dan itu dihasilkan dari sel telur ibu. Jadi antara ibu dengan anak biasanya terus rasanya manteng. Budak kunaon aya naonnya, padahal budak abi teh di Malang misalkan mah naonnya teh aya naon Bu abi tadi tabrakan, Allahu Akbar. Nah itu kenapa sampai sinyalnya seperkuat itu? Karena katanya dihasilkan dari sel telur ibu, gelombang elektromagnetik itu. Dan itu dengan suami kenapa juga ada suka harada bulal belel ayeuna mah silakan asa rada ngagaya wae. Biasanya perempuan seket Bu dengan suami itu kenapa gelombang elektromagnetiknya nyambung atau kuat, karena ada hubungan suami istri ya. Oke, nah ini yang Masaru Emoto ya, biasanya ini dipakai di dunia pendidikan untuk mengingatkan kita bagaimana memperlakukan orang, memperlakukan anak apalagi. Ternyata nih Masaru Emoto ini sampai masuk Islam meneliti air ketika dikata-katain cinta, sayang, terima kasih, itu kristalnya bagus. Maksudnya apa kristalnya bagus? Artinya kualitas airnya itu jadi bagus. Pantes dulu saya waktu KKM di Cinagara tuh di daerah itu perbatasan Sarang Tasiknya. Itu ceritanya bagian khutbah di masjid. Alah, pas abi kadinya teh cai dina botol teh suur teh dipayuneunana teh. Bu Ustadah cenah, aduh gaya abi teh sebat Bu Ustadah. Kahoyong pangdoakeun nya cenah eta cai cenah. Ya abi teu damang cenah, ieu pun anak teu damang, ieu aki ieu suami wah sagala. Ternyata saya pikir kalau menurut ini Masaru Emoto ini, kenapa air yang kiai, air doa cenah ya, di kita mah air doa berkhasiat yaitu secara fisika seperti ini. Ternyata membentuk kristal yang bagus dan berdampak bagi kesehatan. Kan beda Bu, I hate you bagaimana? Kenapa Masaru Emoto masuk Islam? Setelah meneliti keadaan air atau air jam-jam. Ternyata kristalnya luar biasa. Pantes karena kan di luhurna teh nu tawaf, anu salat, anu ngaji kan setiap hari nonstop 24 jam. Kualitasnya seperti itu. Ini ya, ternyata kata-kata bisa berpengaruh juga terhadap air. Jantan Bu, baiknya ini ketika ada air kita sampai harus menghabiskan gitu, jangan sampai menyisakan. Karena air yang kita minum itu nanti akan memberikan listrik yang baik bagi tubuh kita. Oke, kemudian ini nih. Apalagi kata-katanya keras, teriak, marah. Ini 1 miliar sel otak putus. Makanya biasanya anak-anak yang banyak dimarahi, yang banyak disentak, banyak dicarekan, itu pami bahasa Sunda mah tenggar kalongeun. Ya.
Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Jangan misalkan kalau disinyalir orang tuanya pemarah, ya kita tanggung jawabnya di sekolah mengimbanginya, jangan sampai menambah sel otaknya yang rusak dan itu tidak bisa diperbaiki. Kalau yang otak neuron satu dengan neuron yang lain putus juga tidak bisa diperbaiki, konon seperti itu ya. Oke, kemudian ini yang kita kenal. Tadi saya ungkapkan bahwa kita akan tinjau kenapa ada apa kekuatan kata-kata dari ini Bu, Bapak, dari pikiran saja itu berdampak, apalagi kalau diucapkan. Apalagi kalau diucapkannya berulang. Apalagi diucapkannya dari hati yang paling dalam. Oke. Ini aja ya, saya tidak akan membahas apa fungsi otak kanan, otak kiri, cuma bahwa otak itu banyak sekali bagian-bagiannya, luar biasa sekali dan rumit, dan satu sel saja itu kemampuannya seperti satu komputer tercanggih di zamannya. Dan kita berapa banyak otak kanan dan kiri kerjanya, konon ini menurut Dr. Aisyah Dahlan, yang kanan itu mengendalikan organ tubuh yang kiri. Yang kiri mengendalikan organ tubuh yang kanan. Makanya katanya kalau yang stroke kanan biasanya diperiksa dulu otak bagian kiri. Sebaliknya, jantan cenah ayeuna mah tong nyeri hate ketiga. Kieu cenah otakna miring. Betul. Jadi wartosan barudak cenah ketika ada yang membuli otak miring, betul. Tong nyeri hate. Betul. Kenapa? Karena kalau yang kanan mengendalikan yang kanan, yang kiri dengan yang kiri, konon katanya menurut para ahli kemungkinan jalan manusia seperti ini. Jalan manusia seperti itu. Oke, berikutnya ini nanti coba Bu. Tadi mangga pada di China kita tambah energi listriknya dulu. Oke, bismillah masing-masing. Oke, nah ini ya. Kenapa dari otak itu katanya ketika kita berkata-kata atau berpikiran positif itu langsung dari badan kita terdiri katanya dari badan seluler, badan ini nih kasar. Kemudian badan bioplasmik atau badan selulernya. Jadi ada yang menyalurkan apa yang dipikirkan itu tadi terbroadcast dulu ke tubuh, dari tubuh ke alam semesta. Tadi ada emangnya pami mamah bade ka sakola teh pasti dah rewel. Besoknya ibu jangan menyalahkan rewel lagi, karena kita sudah mengatakan pasti dah rewel. Pami ibu bade angkat sekolah pasti dah rewel. Ibu teh sok kasiangan atuh adek. Kenapa pasti? Karena kita sudah membroadcastkan, ditangkap oleh anak itu, dan anak itu besoknya rewel lagi. Jangan salahkan katanya, karena kita sudah mengirimkan sinyal untuk rewel. Oke, dari mana gelombang elektromagnetik itu dihasilkan? Katanya dari pori-pori yang ada di bawah kulit. Kalau pori-pori yang di atas kulit itu kan gunanya untuk mengeluarkan keringat, garam. Makanya orang yang meninggal biasanya suka dijilat ya. Kalau keringatnya tidak asin, oh iya meninggal. Itu secara awam ya, biasanya gitu. Kenapa? Karena fungsinya itu mengeluarkan garam dan keringat. Adapun pori yang dimaksud di sini yang menghasilkan gelombang elektromagnetik, ada pori yang di bawah kulit. Namanya pembuluh meridian. Pembuluh meridian ini yang menyalurkan nanti ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke alam semesta. Dan ini kalau menurut Dokter Caraka, ada juga yang menyebut sinyal ya. Sinyal Dokter Caraka menyebutkan adalah cakranya berputar searah tawaf ke kiri, maka sinyalnya akan semakin tebal dan panjang. Kalau sebaliknya ke kanan,
itu sinyalnya menjadi tipis dan pendek. Nah, ini apa yang membuat sinyalnya panjang dan tebal? Artinya nyampainya ke alam itu akan lebih efektif. Kemudian ini dokter Caraka, karena di cakra itu karena penemunya dokter Caraka dari India ya, dari bahasa Sanskerta. Cakra itu artinya lingkaran tadi atau pusat energi. Konon katanya menurut dokter Caraka kita punya pusat energi sebanyak 365 titik. Jadi pusat energi itu untuk apa? Untuk beraktivitas, untuk bergerak, untuk berpikir. Nah, sinyal-sinyal inilah Bu yang menyebarkan ke alam semesta. Kalau misalkan kita sudah terlanjur dan sinyal ini, subhanallah, Allah memberikan apa yang disebutnya menurut Dr. Aisyah Dahlan itu waktu tunda. Kalau orang yang tidak dikenal, waktu tundanya itu sekitar 3 jam. Kita balapan disalip motor, anjing, punten. Misalkan seperti itu Bu, itu ada waktu tunda 3 jam, tidak akan nyampe ke mobil atau orang yang mengendarainya. Kalau kita yang memutuskan sinyal itu adalah pertama istighfar. Itu luar biasa menurut hasil penelitian, katanya dengan istighfar begitu serentak memendek kembali dan tidak sampai. Jadi misalkan kalau kita lagi astagfirullahaladzim, dan insya Allah Allah diputuskan sinyalnya itu supaya tidak diserap gitu oleh alam sekitar, termasuk orang. Oh ya, yang dimaksud alam itu apa? Tadi bisa orang, bisa benda mati, juga bisa peristiwa atau kejadian. Nah, ini aura atau sinyal-sinyal yang nyampe. Ada orang-orang yang biasanya orang yang lebih sepuh, lebih tua, sinyalnya lebih panjang, lebih kuat. Makanya panginten kasepuh geuning aya babasan tong kualat. Aya kan cerita, mungkin ceritanya fiktif ya, Balin Kundang bagaimana ibunya mengutuk jadi batu. Kisah nyatanya adalah bagaimana Alkomah ya menyakiti ibunya, kan ibunya sampai walaupun tidak diucapkan, tapi yang punyanya mungkin kan lebih bisa bertindak. Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana ini apa sih fungsinya sinyal-sinyal itu selain menyambungkan ke alam, fungsinya juga katanya ini menangkal makhluk halus. Jadi makhluk halus sanes juri kungkul, sanes setan. Virus, bakteri nu tidak kasat teka tingali secara ini. Nah, ini saya belajar kemarin waktu Bu Puji menunggu ayahnya yang COVID 2 minggu. Kan ngobrolnya Bu Puji bla 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 bla. Yang saya nilai itu Bu Puji kenapa tidak terkena gitu, tekatepaan. Karena Bu Puji ingin sekali kalau enggak saya sahadeui gitu. Karena ada halangan dan lain sebagainya. Ya bentuk bakti dan sayang ya harus saya. Nah, itu sinyalnya itu si sinyalnya itu tadi menangkal roh-roh makhluk-makhluk halus termasuk virus. Ya Bu Puji waktu itu saya pahami sahadi besok itu abdi gitu. Pokoknya mobil haula, pokoknya kedah abdi nungguan. Nah, itu sinyal keinginan berbakti kepada orang tua itu memutus virus masuk ke tubuh kita. Itu secara ilmu neuroscience ya, ilmu tentang otak yang berdampak kepada sinyal yang kan otaknya nanti memerintah. Ibu mangga kan tadi dibarukain gitu. Otak tuh memerintah canak gitu. Ayah, tapi cina Bu ada yang udah berkata baik, tapi gini enggak baik. Kadang kita sok seorang teh osok diralat deui. Sia ieu mah moal kaberangan. Udah siap ya moal kasiangan ke sekolah, saya tidak akan kesiangan ke sekolah.
Ternyata detik-detik itu kita suka meralat kembali. Ada sigaret rewel, di delete lagi sama kita sendiri. Akhirnya betul rewel. Tuh kan, rewel deh. Aduh, ini kasihangan deh. Karena kita sendiri suka meralatnya. Nyaralatnya itu nggak jadi gitu, sinyal baiknya nggak jadi. Jadi nanti tadi nu ralatannya. Nah ini mungkin secara ilmu neuroscience masih ada yang meragukan ini di Al-Qur'annya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada satu kata pun yang diucapkan kecuali ada di sisinya malaikat yang bertugas mencatat. Jadi tidak luput. Dan malaikat ini ternyata tidak hanya mencatat saja, tapi ada mendoakannya nanti ya. Kemudian surat Qaf ayat 18. Kemudian surat Az-Zariyat nih, Pawa Robbi sama iwal ardi innahu lahaqqun mislu ma antum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi sesungguhnya apa yang dijanjikan akan terjadi seperti apa yang kamu katakan. Tadi teh inallah ana indadoni abdi surah Allah teh abi makumaha sangka, dari sangka saja mangga ku Allah teh diluluskeun, mangga sesuai sangkaanmu. Kemudian apa yang dikatakan akan terjadi. Ini surat Bilih tadi kurang percaya dengan ilmu neuroscience ya, secara fisika, secara alam nyata ternyata kerjanya seperti itu. Ini ada Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 23 ini yang meyakinkan kita bahwa ternyata Allah akan membuktikan apa yang kita ucapkan. Kemudian waqulu linnasi husnan, dan berkatalah yang baik-baik kepada manusia. Al-Baqarah 83. Kita tidak diperintahkan menghujat, bahkan Allah menista ya, penghujat, kemudian pembuli, nyinyir, apalagi ngata-ngatain, marah gitu ya. Ini indahnya Islam, sekali lagi dari ucapan saja sebegitu detailnya diatur gitu, diatur. Kenapa? Karena ternyata tadi berdampak akan kembali. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, hakikatnya untuk dirimu sendiri. Aku rajin, ibu rajin, tapi partner misalkan, aduh, harese, awios bu, entong harese itu, kayak mamual siapa bakal rajin gitu ya. Dirubah saja, apa yang kita inginkan itu yang disangkakan, itu yang diucapkan. Pasti daknya teh mual aya nama. Waktu bulan Desember tahun lalu saya diajak oleh alumni yang memiliki travel biro haji dan umroh. Yuk ke sana, kita nggak punya. Berangkat aja sana, biarin istilahnya menganjuk. Kata saya kan emang boleh gitu umroh nganjuk gitu ya, umroh nganjuk. Tapi maksain untuk ibadah boleh katanya, boleh apa-apa, ayo sambil mau ke Turki, sekarang dengan ke Turki katanya umrohnya. Saya tidak itu, kata suami gimana bu? Enggak kalau harus minjem mah, Tuh saya temukan itu bu gambar Ka'bah dari kalender bekas apa gitu ya, ada lupa lagi dari mana kalendernya. Saya tempelkan aja Ka'bah teh di dekat cermin, karena saya pikir kan kalau bercermin setiap hari insya Allah pasti gitu ya, setidaknya ketika mau berangkat sekolah. Nah itu saya suka usap gitu, sing enggal kadieu. Januarinya bu di luar dugaan, tiba-tiba ada yang ngasih uang, tolong umroh katanya. Kemudian ada lagi, dan itu luar biasa. Ya min haitsu la yahtasib, wallahu a'lam. Apakah itu dari kata-kata yang sering saya ucapkan hampir setiap hari, saya ingin cepat-cepat. Makanya doakeun abinya sakinah mawadah warahmah warumah wa Mekah. Nururutan teh tetangga teh.
sakinah mawadah warahmah kalau saya itu abi mah ditambihan waktu can gaduh bumi warumah wa Mekah gitu. Alhamdulillah Bu. Nah itu walaupun celotehan sampai ke mamah mertua waktu mau ke haji sopi yang didoakeun naon sakinah mawadah warahmah warumah wa Mekah sadayana nyaleungseurikeun Bu. Tapi mamah mertua saya amin almarhumah amin ya insyaallah cenah. Si mamah nurut deh cenah eta ka Topi. Tapi itu kebuktian ya alhamdulillah ya. Walaupun kita tidak tahu, saya tidak punya tabungan, gitu cing kurang praktekkan ilmu ieu gitu. Dan itu kemudian saya juga mempraktekkan pada tanaman-tanaman saya di Pasar Emoto juga kan ke tanaman juga di penelitian begitu di obrolan gitu. Sing lebetnya cuma kamari abi narsis ketika lebet trik diposting siapapun boleh memetik halal. Ada bari ngabagikeun hiji-hiji isin. Arepek teh pas sakola runtuh tak eta nu leubeut. Anak ieu badannya penyakit ain. Allah astagfirullahaladzim. Berhasil eta mah. Sing lebeutnya sing bener kitu sabarinya bor teh nya teh kapatak suruh heti teh eta si Bu Sopi tangkal jambu ditatap diusap. Saya mempraktekkan ini berhasil. Cuma saya mematahkannya, memposting tadi nama bager gitu. Abi teh bade ngabagi ka tetangga teh isi ngan hiji ngan dua mah sok we saha nu hoyong halal bade metik mangga mangga euy sakola Bu itu di minggu kalau ke saya postingnya teh Bu Ike dan ngomentarinya minggu ya we sekolah Senin yang abi nyali dia rumah kan ulu runtuh itu mungkin mematahkan angin tehnya narsis agul duka dikutuk ku Bu Ike mah Sopi teka mah Bu Ike cenah asik Bu Sopi ngaluja mangga. Oke, solusinya ini bicara yang baik-baik saja atau kita berzikir ya dimanapun kapanpun daripada ngalamun karena ada zikir yang banyak sekali zikir-zikir yang timbangannya luar biasa. Salah satunya subhanallah wa bihamdihi terus subhanallahil azim. Sakitu eta teh timbanganna teh berat sekali cenah amalnya, pahalanya. Ya, itu bisa diucapkan berapa kali ya setiap ingat saja. Kemudian berprasangka yang baik. Jadi jangan dari prasangka saja, dari perasaan saja, dari prasangka saja itu berdampak ya dan akan di-broadcast tadi ke seluruh tubuh dan ke seluruh alam. Kemudian istighfar. Ketika kita sudah terlanjur maka istighfarlah karena istighfar memutus rantai sinyal itu. Kemudian juga atau menurut Dokter Aisyah Dahlan ini ya meniupkan urang teh nuju kehe Bu daripada ngomel-ngomel tiup cenah tarik napas coba Bu tadi mah buang ke kiri tapi sauna teh menurut Aisyah Dahlan mah pansok resep heureunya yang cantik cenah buangna kadang ulah gigireuna bilih kabogoh urang terus ngamam jengkol hati-hati juga gitu ya. Oke, kalau lagi marah secara fisik latihannya seperti itu. Tarik napas, buang udara ke kiri. Makanya pantasan ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kita mimpi buruk itu meludah ke kiri ya. Kalau bangun ludah ke kiri. Dan konon katanya perempuan lebih banyak mimpi buruknya. Wallahu alam. Kemudian membiasakan saum. Ini dipraktekkan Bu Kobas, Koko Basuki Surojo yang menjadi pengusaha termasuk sukses sekarang. Ini selalu ada yang ditanya apa selalu berhasil? Enggak dari 10 bisnisnya itu 9 gagal. Tapi yang satu itu bisa menutupi yang 9. Dia terbiasa apa? Dia terbiasa ini yang kedua, sedekah. Nurutan Khairul Tanjung seorang teh. Jadi memang untuk saum sedekah ada di agama yang lain juga dan percaya itu memperbaik sinyal untuk mengundang rezeki. Waktu itu Bunda Ucu ya bagaimana perempuan bisa menjadi magnet rezeki. Ya kesimpulannya perempuan yang solehah ya. Saum sinyal terbaiknya adalah
ba'da asar sampai maghrib. Ini juga kita kembali diingatkan bahwa ternyata ada hadis yang mengatakan jika berdoa menjelang berbuka itu doanya mustajab atau dikabulkan. Karena secara fisika menurut neurosains ini sinyalnya sedang manteng gitu. Kemudian yang tidak ada di agama lain adalah sholat. Sholat ini juga memperpanjang sinyal kita supaya ditarik oleh alam dan alam mengembalikannya kepada kita. Wallahu alam, seperti itu salah satunya yang menjadi solusi bagaimana kita menjaga ucapan atau prasangka atau pemikiran yang jelek supaya tidak di-broadcast ke alam dan alam kembali. Nah ini yang sebagai refleksi, mungkin ada sebuah hadis yang sangat populer juga. Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi muslim lainnya tanpa sepengetahuannya. Misalkan Pak Akbar mendoakan Pak Ahmad tidak tahu didoakan, maka malaikat yang akan mendoakan Pak Akbar. Dan bagimu juga kebaikan yang sama, kata malaikat. Lalu saya tanya, apakah kalau nyumpahin, kalau mendoakan jelek akan kembali kepada kita? Sama, ternyata malaikat juga berkata seperti ini. Dan juga kejelekan yang sama kembali padamu. Dan malaikat itu tidak akan nyangkut di awan doanya. Sinyalnya langsung, artinya bakal mustajab, terkabul. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan tadi, saya sedang belajar tentang ini dan sedang mempraktekkan untuk kehati-hatian dalam berucap, berprasangka supaya yang baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.